Muda, bertalenta, dan berdedikasi. Aldo, seorang wasit level 1 asli Pekalongan. Putra daerah yang satu ini sudah mencicipi liga futsal tingkat daerah, provinsi, hingga nasional. Mulai terjun di dunia wasit gitu kan, sebagai wasit itu dari tahun kapan? Saya terjun dari tahun 2015. 2015, berarti kesini sudah 10 tahun ya berkecimpung sebagai seorang wasit. Awal tertarik itu kenapa Mas Aldo? Mungkin ini kita recall lagi memori-memori dulu gitu ya Mas Aldo ya. Awalnya tuh kan karena saya konsultasi dengan dosen. Waktu itu kan saya sempat jadi atlet karate. Oke, iya atlet karate. Kemarin juga Supani dapat infonya Mas Aldo ini atlet karate sebagai seorang wasit dan lain sebagainya, juga banyak ya kegiatannya ya. Terus karena prestasi udah ada saingannya lah. Dosen saya kan udah kamu masuk ke dunia perwasitan apa? Oke, diarahkan fokusnya ke alih yang lain gitu ya. Seperti itu. Saya pilih futsal. Itu berarti di tahun kapan waktu konsultasi sama dosen gitu? Di tahun 14-nya akhirnya akhir tahun sebelum mulai masuk ke dunia perwasitan di tahun 2015. Saat itu berarti Mas Aldo masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Semarang ya. Ambilnya PJKR, Sobat Inspirasi Prestasi, dan rasanya satu lini gitu ya. Linear gitu ya, akhirnya masuk ke dunia wasit. Berarti mulai tahu itu di tahun 2014 akhir, atau memang sebelum sudah tahu tentang perwasitan Mas Aldo? Sudah tahu. Ikut UKM wasit. Ikut UKM wasit. Oh, di UNES ada berarti ya. Khusus teman-teman PJKR atau ada yang gabung juga dari prodi lain? Semua. Itu berarti UKM ya. UKM wasit di UNES, dan Mas Aldo memang tertarik dan juga rasanya menarik ya. Iya. Yang menurut Mas Aldo sebagai seorang wasit yang sudah berkecimpung 10 tahun. 10 tahun ya, 2015 ke sini 2025. Yang paling menarik itu apa sih jadi seorang wasit? Yang paling menarik itu saat menerima protes pemain. Ini yang jadi apa ya? Jadi adrenalin ya, mengacu adrenalin, karena nggak cuman pasti dapat umpatan-umpatan kata-kata manis ya. Juga ada senggolan-senggolan fisik dan lain sebagainya. Itu yang menjadi yang menarik gitu ya. Mungkin nggak bisa didapetin di pengalaman yang lain gitu ya. Kemudian ada lagi nggak pengalaman menarik yang mungkin Mas Aldo akhirnya ini nih aku jadi wasit? Pengalaman menariknya jiwa kita untuk memimpin suatu pertandingan terbawa saat kita di luar. Iya. Nah, kalau mungkin Zulfan ingin tanyakan sebagai seorang mahasiswa kala itu di tahun 2014 menuju 2015 ya, yang tergabung di UKM wasit di UNES. Itu berarti memang Mas Aldo tuh sudah waktu masuk ke UKM itu memang punya niat ingin menjadi wasit kah, atau hanya ingin coba-coba aja waktu itu? Sudah ada niat di saat itu, berarti ya memang ada niat dari awal. Dan rasanya kalau kita bilang 10 tahun ya, artinya ini cinta berarti ya sama wasit ya. Cinta sama wasit. Yang pertama tadi yang menarik adalah karena memang memacu adrenalin ketika ada protes dari ofisial satu dan satunya gitu kan. Itu juga Mas Aldo sebagai seorang wasit menjadi penentu berarti ya. Ada juga nih muncul jiwa leadership-nya di situ sebagai seorang pemimpin. Nah, Mas Aldo, yang mungkin jadi pertanyaan juga buat pemirsa kali ini, ketika jadi seorang wasit gitu kan, menentukan sebuah buat pesertanya, buat pemain gitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan ketika dapat teguran dari ofisial maupun dapat kata-kata yang tidak mengenakan di hati. Rasanya sebagai seorang wasit itu bagaimana? Harus tetap diselesaikan dengan kepala dinginkah, atau akhirnya Mas Aldo juga terlarut dalam emosi gitu? Kalau protes berlebihan, kita kasih arahan yang sesuai dengan law of the game. Iya. Di buku peraturan. Di buku peraturan juga ada gitu ya. Kalau misalkan dia protes berlebihan, mendorong saya atau berkata kasar, kasih peringatan kartu, bisa red card atau yellow card. Yellow card ataupun red card seperti itu. Jadi memang sudah ada aturannya dan itu atur dalam buku gitu ya Mas Aldo ya sebagai seorang wasit. Berawal dari minat yang terbalut keniatan, Aldo sukses jadi wasit futsal pertama Pekalongan yang menyandang predikat level 1.
Yang paling pertama kali waktu Mas Aldo terjun sebagai seorang wasit ditugaskan di mana? Waktu Pertama itu. kali saya karir pertama. Iya, Saya ditugaskan di Pekalongan. di Pekalongan, di Pekalongan langsung ya. Itu waktu itu futsal atau sepak bolanya? Futsalnya. Perasaan pertama kali ditugaskan tuh gimana? Sebagai akhirnya, wah aku harus ditugaskan gitu. Pertama kali, terus sudah ambil lisensi. Ya perasaannya ada gugupnya juga. Ada gugupnya gitu Karena ya. baru pertama kan, Dia nervousnya juga ada. nervousnya ada. Tapi semakin memimpin 2 sampai 3 pertandingan berikutnya aman gitu ya, sudah terbiasa gitu, karena memang yang pertama yang penting sebagai seorang wasit pasti adalah mental ya Mas Aldo ya, mental sebagai pemimpin juga harus selalu stabil emosinya, nggak boleh terbawa Harus punya emosi, intelijensi juga, dan itu juga sudah dilatih sejak tahun 2015 Mas Aldo. Juga ikut lisensi C3 juga level 1 di sebagai futsal gitu ya. Kalau misalkan boleh disampaikan nanti ke pemirsa juga sahabat Inspirasi Prestasi, tapi setelah ini ya, setelah jeda berikut nanti kita sharing lagi sama Mas Aldo. Stay tune in Inspirasi Prestasi bareng Mas Aldo, wasit asal Pekalongan. Stay tune. Ketenangan dan ketepatan dalam memberikan keputusan di lapangan jadi kunci bagaimana performa wasit akan dinilai. Pengalamannya selama 10 tahun berkecimpung di dunia wasit membuat Aldo terbiasa dengan segala kemungkinan yang akan terjadi di dalam lapangan. Jadi pengalaman yang paling tertinggi dari Mas Aldo sebagai seorang wasit sampai detik ini tuh main di liga apa? Saya di liga kemarin, Liga Nusantara. Liga Nusantara ya. Di tahun berapa itu? Di tahun 2020 hingga 2024. Itu terus ya, berarti Mas Aldo dipergunakan terus gitu ya, karena luar biasa. Terus selain Linas? Ada bentar lagi ada Liga Pro. Liga Pro Ya. di tahun berapa itu nanti? Berarti Ya. habis ini ya, gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara regional dan nasional, pasti akan ada perbedaan gitu ya. Yang paling signifikan Mas Aldo, selain dari kualitas pemain, juga knowledge dari pemain gitu kan, karena memang pastinya starafnya lebih tinggi lagi. Apalagi yang perbedaan dari regional ke nasional? Kalau regional ke nasionalnya perbedaannya dari segi permainan, kualitas pemainnya, kemudian pemain punya wawasan lebih tinggi. Betul. Terus protesnya dia juga, katakanlah juga lebih tinggi lagi. Iya. Kita harus berani menyampaikan sesuatu dengan pemain agar tetap dalam koridor kita saat memimpin. Iya. Nah, itu waktu di Liga Pro berarti ya. Itu waktu itu berarti tingkatnya nasional gitu ya. Waktu itu di mana Mas Aldo yang pernah Mas Aldo ikutin? Saya pernah ditugas di Tegal. Di Tegal ya. Tegal Selatan. Nah, terus di Jakarta. Di Jakarta juga pernah, artinya sudah melalang buana di Pulau Jawa, terus ke Jakarta juga. Jakarta juga di Pulau Jawa ya, betul ya, betul ya. Nah, Mas Aldo, kalau boleh sharing juga nih, tadi kan ada yang namanya pasti perbedaan dari pengetahuan dari pemain, apalagi di sinilah wasit akan diuji gitu ya, tentang wawasan dan juga ketegasannya. Kalau Mas Aldo sendiri menilai wasit nih tegasnya tuh harus seperti apa sih ke pemain dan juga ketika nanti proses bermain futsal maupun di sepak bola? Tegasnya ya seperti kita kasih teguran terhadap pemain agar tetap dia tidak protes berlebihan dan tidak mengganggu fisik kita atau psikis kita lah. Mendorong mental kita agar tetap stabil. Iya. Nah. Pernah nggak Mas Aldo sempat sampai disenggol pemain sampai akhirnya Mas Aldo ini kayak aduh aku harus sabar nggak boleh terlena nih gitu. Pernah nggak Mas Aldo? Pernah, ada protes gitu. Iya. Berlebihan, didorong terus sampai diumpat kata-kata. Iya. Tetap tenang, tetap tenang gitu ya. Kasih hukuman kartu. Iya. Kelihatan sih Mas Aldo ini orang-orang tipikal soft boy gitu ya. Soft boy yang memang ketika ada dicecer terus pun tetap tenang gitu ya. Karena itu memang kuncinya. Seorang wasit harus tenang, harus tegas dan juga berprinsip gitu kan sih Mas Aldo ya. Mas Aldo, kalau boleh sharing juga, berarti ini kalau misalkan kita boleh sampaikan ke sahabat Inspirasi Prestasi ini, pengalaman duka dan sukanya lebih banyak mana sebagai seorang wasit yang sudah berkecimpung 10 tahun ini?
Ya lebih, menurut saya balance ya. Balance ya, iya. Di lapangan, terus menghadapi pemain, official, supporter. Ya, paling atmosfer yang paling terkesan tuh supporter ya. Iya. Karena supporter biasa kan betul, provokasi dan lain sebagainya gitu ya, yang bisa memengaruhi pemain, pengaruh negatif. Iya, betul. Menyerang wasit, official juga pengaruh. Apalagi kalau tim ketinggalan. Iya. Pemain yang ketinggalan pengen membalas. Iya. Akhirnya itu juga yang jadi pengalaman dukanya gitu di lapangan ya. Kalau sukanya pasti banyak. Yang paling menjadi hal yang paling berharga dan juga selalu diingat sama Mas Aldo dalam perjalanan karir sebagai seorang wasit 10 tahun ini apa? Pengalaman yang suka. Iya. Yang utama jalan-jalan ya. Jalan-jalan, betul. Ini yang jadi fun fact juga, Mas Aldo selain suka menjadi seorang penentu, suka juga healing gitu ya, karena kesana-sana tugas kesana kesini gitu kan, akhirnya juga tidak hanya bertugas tapi juga mampir ke wisata gitu ya. Itu yang suka kerja sambil healing. Ini yang mungkin jadi idaman juga buat sobat inspirasi ya. Kadang jarang gitu ya ikut. Ini berarti hobi apa enggak kalau Mas Aldo bisa bilang? Hobi ya. Hobi ya. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Nah, ini juga yang spesial. Mas Aldo kerja tapi hobi, suka melakukan hal yang disuka dengan dibayar gitu. Kemudian apa lagi selain tadi jalan-jalan gitu kan? Kemudian yang disuka. Ketemu teman di daerah lain kan. Misal dulu pernah ikut bareng lisensi satu kelompok. Tugas di sini nih, ayo main. Iya, akhirnya sharing, ketemu lagi. Ketemu di Jakarta ada saudara, ketemu. Kalau boleh tahu juga Mas Aldo sebagai seorang wasit gitu ya, Mas Aldo berarti ini kalau di futsal dan sepak bola tuh ada perbedaan nggak sih? Ada perbedaan. Perbedaannya apa Mas Aldo? Dari segi peraturan pertandingan, terus jumlah pemain juga beda ya. Menit bermainnya. Yang akhirnya bikin Mas Aldo lebih fokus ke futsal daripada ke sepak bola, kenapa? Karena saya lebih dulu ambil di futsal. Oh, memang lebih dulu ambil di futsal. Kemudian masuk ke sepak bola, Kota Pekalongan membutuhkan wasit sepak bola karena kurang. Yang muda-muda kan kurang, banyak yang tua-tua. Banyak yang tua-tua. Mas Aldo berarti masuk ke dalam yang muda berarti ya? Iya gitu. Jadi memang fokusnya dari awal terjun tuh di futsal. Sepak bola ini akhirnya memang karena ada permintaan gitu ya. Oke, buat sobat inspirasi jangan kemana-mana dulu karena kita akan bahas lebih lanjut tentang Mas Aldo. Stay tune on Inspirasi Inspires You. Sebagai seorang wasit level 1, dirinya merasa semua perlu diperjuangkan. Bermula sebagai mahasiswa yang mencoba di tahun 2015, kini ia sukses berkarir sebagai seorang wasit profesional. Perjalanan 10 tahun membawanya pada setiap laga dengan pengalaman yang berbeda, dengan motivasi konsisten. Menurutnya, ini merupakan hal yang harus dipegang teguh. Kalau boleh disaringkan juga ke sobat inspirasi prestasi, ini akan ada apa nih ke depan nanti sebagai seorang wasit yang sudah berkecimpung 10 tahun? Ada nggak sih maksudnya kegiatan yang ke depan nanti ataupun mungkin liga-liga yang akan terlaksana di tahun ini maupun di tahun depan dari Mas Aldo sendiri? Ada. Nanti yang terdekat ada Praporprov ya. Praporprov itu dilaksanakan di bulan Oktober. Lanjutnya lagi ada lagi Liga Pro, terus Liga Nusantara. Itu kan berkesinambungan. Iya, ini berarti langganan ya. Mas Aldo ini dipakai langganan di Liga Pro, Liga Nasional juga dan Praporprov juga gitu ya. Ini memang selalu berarti berjenjang ya. Berjenjang kalau bisa dikatakan ya. Itu berarti dari Oktober sampai nanti puncak di nasional kapan itu? Nasionalnya bulan Desember udah mulai Liga. Oh, bulan Desember sudah mulai. Berarti nanti puncaknya di Januari atau Desember akhir tahun ini? Desember akhir, Januari terus sampai Maret Juni lah. Iya, Maret Juni. Ini berarti kalau misalkan boleh dikatakan Mas Aldo ini sudah terikat kontrak atau
tidak gitu? Kalau karena memang kan per tiap tahunnya selalu Kalau itu kan ada proses seleksi ya, iya. penyegaran wasit. Oh memang, oh iya. Ada seleksinya. Tiap tahunnya fisik. ada berarti ya. Nah, tes fisik gitu. Lari, yang penting harus kuat fisiknya. Harus kuat fisiknya, nggak boleh loyo-loyo nih sahabat inspirasi. Ya, artinya berarti Mas Aldo ini sudah terverifikasi kuat secara fisik gitu ya, karena memang setiap tahun selalu diajak buat Liga Pro, Liga Nasional juga selalu ibaratnya lolos terus kualifikasinya gitu ya. Itu berarti per tiap tahun sebelum akan diadakan liganya sudah diseleksi dulu untuk wasit gitu ya. Namanya penyegaran wasit. Penyegaran wasit. Nah, sebagai seorang wasit nih Mas Aldo, selain jaga fisik gitu kan, apalagi yang dijaga, ketenangan mental kah atau gimana? Yang dijaga ya ketenangan mental. Iya, tetap ya termasuk ya. Pola tidur juga, pola makan gitu ya. Nah, kalau misalkan ke Mas Aldo sendiri sebagai seorang wasit yang memang ibaratnya kayak gini ya, 10 tahun ini pasti sudah khatam gitu ya. Ada nggak sih maksudnya peraturan-peraturan baru yang perlu dipelajari sebagai seorang wasit, atau mungkin ngikutin dari apa gitu yang peraturan terbaru? Peraturan baru kan kita ngikut dari PSSI ya. Pasti ada setiap tahun berubah. Setiap tahun sudah ada. Amandemennya berubah. Iya. Itu juga menjadi PR ya buat Mas Aldo pribadi dan juga wasit-wasit yang lain, karena memang harus selalu update. Kalau misalkan nggak update jadi kesalahan gitu ya, karena ibaratnya pemainnya sudah tahu, rada menjadi hal yang kontroversi pasti kalau misalkan wasitnya nggak tahu gitu ya. Itu yang jadi PR juga. Selain itu apalagi? Fisik, kemudian pola tidur, kemudian kesehatan mentalnya juga, dan juga Mas Aldo sebagai seorang guru kegiatannya pasti harus time manajemen dengan baik ya Mas Aldo ya gitu. Nah, kalau misalkan kita boleh sampaikan nih, di Pekalongan sudah ada sekitar 20 wasit ya. Itu yang kategorinya sudah rada dewasakah, atau ada juga calon-calon wasit muda? Ada calon-calon wasit muda, sudah ada. Dewasa juga ada. Berarti katakanlah ini berarti regenerasi dari Mas Aldo sudah banyak ya gitu ya. Itu berarti Mas Aldo sendiri juga ngasih pembekalan bimbingan juga nggak sama wasit-wasit muda ini? Pembekalan wasit-wasit muda biar dia punya semangat untuk naik level gitu ya. Karena Mas Aldo juga dulu kan dari seorang mahasiswa lanjut ambil lisensi gitu kan. Itu juga memang butuh proses ya. Itu kalau misalkan boleh tahu juga, itu dari proses ambil lisensi kemudian sampai level 1 yang ini jadi predikatnya Mas Aldo gitu ya. Sekarang level 1 di wasit futsal. Prosesnya berapa lama Mas Aldo sampai dapat predikat level 1? Proses berarti 6 tahun, 5 tahun. 6 tahun sampai 5 tahun itu menyandang akhirnya mendapat predikat level 1. Nah, kemudian sampai sekarang 10 tahun ini ya, ada nggak sih, udah kepikiran belum untuk meninggalkan atau mau lanjut terus gitu? Belum ada kepikiran ya, karena kalau misalkan boleh tahu, wasit ini maksimal sampai umur berapa sih Mas Aldo? Maksimal sampai umur 40 tahun. 40 tahun, ini itu menuju 40 tahun. Batas tutup memimpin di liga. Batas memimpin di liganya. Masih banyak lah ya kesempatan waktu buat Mas Aldo ya sebagai seorang wasit muda gitu ya, asal Pekalongan. Terus kemudian harapan mungkin teman-teman yang lagi nonton gitu, karena wasit muda, bimbingannya Mas Aldo barangkali lagi nonton hari ini disampaikan. Harapannya tetap semangat untuk berlatih ya. Jangan lupa jaga kondisi, jangan menyerah ya. Tetap percaya proses. Iya. Karena Mas Aldo juga sudah melaksanakan itu gitu ya. Tetap percaya proses, tetap semangat, dan jangan lupakan proses juga, karena proses yang membentuk kalian menjadi sempurna gitu ya, kayak Mas Aldo menyandang predikat level 1 seorang wasit futsal asal Pekalongan. Mas Aldo kalau boleh tahu, berarti ini di Pekalongan sendiri yang menyandang level 1 hanya Mas Aldo kah? Hanya Mas Aldo, luar biasa. Ini spesial berarti hari ini. Kenapa diundang 2 kali? Karena Mas Aldo datang dengan prestasi terbarunya gitu ya, sebagai wasit level 1 di futsal gitu, yang sudah mencicipi berbagai liga, dari Liga Nasional, Liga Pro, juga di daerah juga sering berarti ya gitu ya. Nah, kalau mungkin kata-kata motivasi tadi kan sempat disampaikan nih, pesan harapan buat teman-teman semua tetap semangat. Kalau Mas Aldo sendiri sampai detik ini 10 tahun, ada nggak sih kata-kata motivasi yang dipegang selama ini sampai bisa bertahan gitu kan sebagai wasit? Ada. Dari 2015 ke 2025. Apa nih Mas Aldo kata-kata motivasi? Kata-katanya sederhana ya. Sederhana. Konsisten. Ini yang susah.
Iya nggak sih Mas Aldo? Nah. Konsisten itu mungkin katanya simple, dikit juga diksinya, tapi ini susah untuk dilaksanakan. Karena itu harus artinya komitmen sama diri pribadi gitu kan, kemudian juga komitmen sama janji-janjinya, dan juga terus bersemangat untuk mendapatkan apa yang akan kita mimpikan, seperti itu. Konsisten jadi kuncinya. Itu dia Mas Aldo, seorang wasit level 1 futsal diri asli Kota Pekalongan yang terus akan berprestasi dan juga menginspirasi buat sobat-sobat inspirasi prestasi yang ada di rumah. Mungkin itu dia Mas Aldo, terima kasih sekali, semangat selalu gitu ya, tetap bersemangat sampai nanti liga-liga yang akan dilaksanakan lagi gitu ya. Mungkin itu dia, terima kasih Mas Aldo sudah hadir di sini, sehat selalu dan tetap semangat. Juga buat sahabat inspirasi prestasi tetap semangat, dan Zulfan pamit, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.